Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadita Nabila Maharani dengan NIM 240100444036 dari kelas Agama P. Pada video kali ini saya akan membawakan tema tentang membangun interaksi ideal bersama Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman utama manusia dalam menjalankan kehidupan. Al-Quran juga merupakan kitab utama umat muslim. Dalam menjalankan kehidupan, tentunya kita menggunakan Al-Quran sebagai dasar-dasar untuk mengetahui baik buruknya dalam kehidupan apa yang telah kita perbuat. Di dalam Al-Quran juga sudah tertulis jelas apa saja larangan-larangan dan hal-hal baik yang harus kita amalkan selama dalam keseharian. Tentu saja Al-Quran ini merupakan dasar utama manusia. Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar yang telah diturunkan oleh Allah. Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur setiap ayatnya. Sebelumnya Al-Quran tidak dibukukan, namun Al-Quran ini ditulis di melepak daun kurma ataupun batu-batuan. Kemudian Al-Quran dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Tujuan untuk membukukan Al-Quran ini agar Al-Quran tidak terpisah-pisah sehingga pemahaman akan pembacaan Al-Quran tetap terjaga dan mudah dikenal oleh orang. Selain itu juga pembukuan ini agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman yang kepada generasi selanjutnya, sehingga mudah dikenal dan dipahami oleh generasi selanjutnya. Yang dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 64 yang berbunyi, "Wa ma anzalna ilaikal kitaba illa litubayyina lahum ma tiktalafu fiha wa hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun." Yang artinya, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka tentang apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang. Pada surat An-Nahl ini dijelaskan apabila seorang muslim berpegang teguh kepada Al-Quran, maka ia tidak akan merasa kegelisahan ke dalam hidupnya. Karena dalam Al-Quran ini sudah tertera jelas hukum-hukum yang ada di dalam kehidupan. Lalu, bagaimana interaksi yang ideal antara manusia dan Al-Quran dalam keseharian? Terdapat beberapa opsi atau beberapa cara pendekatan manusia kepada Al-Quran. Namun, pada dasarnya Al-Quran ini tidak bisa diamalkan secara asal-asalan. Butuh pendekatan yang serius dengan Al-Quran dengan cara membacanya secara perlahan dan memahami isi yang ada. Dengan ini, manusia dapat mengamalkan isi dalam Al-Quran secara maksimal. Pendekatan yang ideal pertama yaitu membaca Al-Quran atau tilawah. Al-Quran ini tentu saja tidak bisa dibaca secara asal-asalan seperti kita membaca buku pada umumnya. Karena Al-Quran ini merupakan firman Allah yang telah diturunkan. Sehingga kita harus membacanya sesuai dengan hukum-hukum dan cara membaca yang benar. Seperti panjang pendek, adanya hukum tajwid, dan bacaan yang benar. Selain itu juga Al-Quran harus dibaca secara perlahan agar isi yang ada dapat kita resapi ke dalam kehidupan kita. Terdapat juga beberapa saran dari ulama untuk membaca Al-Quran, yaitu sebelumnya kita harus bersiwak, menghadap kiblat, dan memilih tempat yang suci. Selain itu juga kita harus berada di kondisi yang aman, nyaman, dan jauh dari keramaian. Namun, karena sekarang kita sudah berada di era digital, tentu saja semua sudah serba digital, termasuk Al-Quran. Sehingga kita sekarang sudah bisa membaca Al-Quran melalui gadget, laptop, ataupun yang lain.
sehingga memungkinkan kita untuk terus mengamalkan dan mendekatkan diri kepada Al-Quran dimanapun kondisinya dan dimanapun kita berada. Interaksi kedua yang dapat kita lakukan untuk mendekatkan diri ke Al-Quran yaitu melalui mendengarkan. Jadi, kita dapat mendengarkan Al-Quran di mana saja karena sekarang kan sudah serba digital, sehingga Al-Quran bisa kita dengarkan di mana saja melalui smartphone pintar kita. Dengan mendengarkan Al-Quran ini, kita bisa menenangkan jiwa kita. Selain itu juga, hal ini dapat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup kita. Daripada kita mendengarkan lagu-lagu, lebih baik kita mendengarkan Al-Quran. Lalu, interaksi ketiga yaitu menghafal Al-Quran. Selain kita membaca dan mendengarkan, tentunya kita harus menghafal Al-Quran tersebut, sehingga kita lebih paham akan isi-isi yang ada dalam Al-Quran. Selain itu juga, menghafal Al-Quran dapat memberi kita syafaat pada hari akhir nanti. Setelah kita menghafalnya, tentu saja kita perlu memahami isinya. Dengan kita memahami isinya, kita dapat menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi di kehidupan. Di dalam Al-Quran tentu saja sudah terdapat jawaban akan permasalahan yang kita hadapi. Lalu kita perlu mengamalkan isi dalam Al-Quran tersebut. Apabila kita hanya membaca tanpa mengamalkannya, tentu saja kita bisa saja terjerat dan terjerumus pada jalan yang salah. Namun apabila kita membaca serta mengamalkannya, insya Allah kita akan terus berada di jalan yang benar. Setelah kita mengamalkannya, kita juga dapat mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dengan ini kita juga berbagi ilmu kepada orang lain. Hal ini merupakan hal yang paling disukai oleh Allah karena mengajarkan Al-Quran merupakan salah satu ilmu yang paling bermanfaat dan paling jelas aslinya. Karena Al-Quran saja sudah diturunkan dari Allah secara langsung. Pada poin ini, kita tidak hanya mengajarkan cara membacanya, namun kita juga menjelaskan tentang isi yang ada di dalam Al-Quran, sehingga seseorang yang kita ajarkan Al-Quran dapat mengamalkannya di kehidupan selanjutnya atau dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga amal atau perbuatan yang kita amalkan kepada orang lain dapat memberikan berkah terhadap orang lain maupun terhadap diri kita. Baik, sekian kultum yang dapat saya sampaikan tentang Al-Quran dan apa saja bagaimana interaksi dalam keseharian dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.